control. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di Digital Vibe Podcast. Tempatnya kita membahas tentang bisnis digital. Aku Airin dan teman aku Adi. Hari ini kita akan ngomongin tentang topik yang lagi naik daun, yaitu bisnis digital. Mencari cuan dengan jempol sendiri. Wah, ini topik favorit anak muda sih. Siapa sih yang tak mau dapat uang dari HP? Nah, betul banget Abdi. Oleh karena itu, kami sudah mendatangkan dua narasumber kami yang kece banget. Ada Dona, mahasiswa bisnis digital, dan Tio, konten kreator muda yang udah ngasilin duit dari dunia online. Hai semuanya, seneng banget bisa ngobrolin hal yang aku pelajari dan aku praktekin sebagai mahasiswi bisnis digital. Halo semua, siap banget sih sharing soal bisnis digital. Soalnya bisnis digital bukan sekedar tren lagi sekarang. Itu udah menjadi kebiasaan hidup kita. Oke, kita mulai dari basic dulu ya. Menurut Tio, apa sih pengertian dari bisnis digital sendiri? Bisnis digital adalah kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk dalamnya seperti aplikasi, kemudian ada perangkat lunak, kemudian data untuk menciptakan, kemudian memasarkan dan menjual produk dan layanan. Jadi sederhananya itu bisnis digital adalah kegiatan jual beli, promosi, atau layanan yang memanfaatkan teknologi digital. Jadi bukan cuma toko online aja, ada jasa digital seperti konten kreator kayak Tio, ada juga produk digital kayak e-book ataupun template design. Berarti jual stiker bisa dong. Bisa, asal kreatif dan bisa dipasari, semua bisa jadi peluang bisnis. Setuju banget. Intinya asal ada koneksi internet dan ide, kita bisa melakukan bisnis digital dimanapun dan kapanpun. Sekarang ini lagi banyak banget tentang bisnis digital. Menurut kalian, apa sih yang lagi tren di 2025 ini? Kalau menurut Dona yang lagi booming banget tuh ada personal branding dan konten edukatif di media sosial. Banyak banget anak muda zaman sekarang yang jual jasa atau produk dengan cara membuat video konten menarik lalu diupload di media sosialnya seperti TikTok ataupun Instagram. Iya, bahkan sekarang sudah banyak orang-orang yang sukses dari mikrobisnis seperti jualan desain preset, kemudian bikin kelas online, bahkan ada yang dropship produk lokal. Gila ya, ternyata nggak perlu terpaksa lagi nih. Jualan hanya bermodalkan internet, HP, dan juga konsisten. Tapi nggak semudah itu ya, karena semuanya ada tantangan. Apa sih tantangannya? Benar banget, tantangan yang paling besar itu adalah persaingan dan algoritma. Sekarang semua orang bisa memulai bisnis digital, akan tetapi yang bertahan hanya orang-orang yang memiliki value dan gaya yang unik. Nah, buat yang pengen mulai tapi bingung gimana caranya, strategi apa sih yang bisa dipakai buat menjalani bisnis digitalnya? Nah, kalau menurut Dona itu ada dua strategi yang paling penting. Yang pertama itu kita harus tentuin fokus kita dulu. Misalnya kalau kita jual skincare, otomatis kan fokus kita itu ke kalangan anak muda, jangan langsung ke semua kalangan. Nah, dan yang kedua adalah bangun kepercayaan. Karena kalau di dunia digital itu reputasi adalah segalanya. Kalau dari sisi kreator, yang paling penting itu adalah konsisten dalam mengupload konten. Jangan hanya kita menguploadnya ketika semangat aja atau ketika moodnya aja. Karena konten kita akan terbaca oleh algoritma itu apabila kita sering dan aktif menguploadnya. Berarti kayak ngejim ya, yang hasilnya tuh tidak instan, namun harus rutin dan konsisten. Benar, sama satu lagi, analisis data juga sangat penting. Kayak lihat-lihat insight, lihat-lihat jam ramai, terus lihat-lihat konten apa aja sih yang lagi tren sekarang. Nah, itu kadang disepelein, padahal data itu senjata utama di dunia digital. Kalau ngomongin bisnis digital, pasti nggak lepas dari yang namanya drama online. Pernah nggak sih ngalamin akunnya di hack atau kontennya di copy? Waduh, sering banget. Padahal aku pernah ditiru oleh orang mentah-mentah.
Jadi sekarang sangat penting watermark dan menyimpan hasil konten kita. Selain itu juga banyak penipuan digital kayak jualan palsu, ada juga kerjaan online bodong. Jadi sebelum kita kerjasama sama suatu bisnis, kita harus pastiin dulu legalitas suatu bisnis tersebut. Setuju sih, dunia digital itu emang luas banget. Makanya kita harus berhati-hati terus. Oke guys, terima kasih telah menonton podcast kami yang membahas tentang peluang, strategi, dan tantangan dari bisnis digital. Oke, di akhir video ini ada nggak sih kata-kata yang ingin disampaikan kepada audiens? Kalau dari Dona ya, intinya bisnis digital itu bisa jadi peluang yang sangat besar buat kita anak-anak muda, asal kita mau belajar dan adaptif. Dan jangan lupakan rumusannya, konsistensi ditambah kreativitas sama dengan cuan. Itu rumus baru tuh. Jadi bagi siapa yang baru mulai jangan takut, karena dunia digital itu tempat bereksperimen. Setuju banget sih. Terima kasih ya buat kedua narasumber kita yang udah mau sharing-sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Stay smart, stay active, and keep hustling online. Bye bye semuanya. Ada demo realnya loh, mobilnya. Aku juga harus ke situ. Mulai digital Udah lah toh. Selamat datang di Digital Fight. Ya udah bisa dong kayak kali. Ulang dari awal. Dari Digital Fight Podcast. Bilas. Briefing gitu. Nah, buat yang bingung bagaimana cara Halo semuanya, selamat datang di podcast Digital Fight Podcast. Halo semuanya, selamat datang di podcast Digital Fight. Salah kan? Selamat datang di Digital Fight Podcast. Digital Fight Podcast teman ada. Bentar. Nah, buat yang bingung bagaimana cara Kami langsung di sini nih. enggak sih? Halo semuanya, kamu tunggu bentar. Gak bisa nanti gak kedengeran saya. Halo semuanya, kamu tuh nggak lihat? Baru. Nah, aku pakai itu ya otak aku aja nggak bisa aku kayak gini. Kita bahas digital dengan gaya gitu. Udah. Nah, harap sini dulu. Iya. Pak Irin dan teman aku. Aku Abdi. Hari ini kita kalau di hafal tuh bakal ngomongin nggak nyampe. Ulang. Iya. Sini, Abdi. Ada bayangan